teman-teman gue student, apa kabar? Aku harap kita semua dalam keadaan baik-baik aja teman-teman, dan selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Balik lagi di gue student online sharing yang kita tahu selalu tayang di hari Sabtu jam 3 sore di channel YouTube-nya Go Bogor Online Service atau di Instagram-nya go_student. Pada kesempatan kali ini teman-teman, aku membawain firman yaitu renungan singkat dengan tema kapasitas ya teman-teman. Untuk ayat Alkitab yang aku ambil berasal dari kitab Yesaya 54 ayat 2 hingga 3 dan Lukas 16 ayat 10. Langsung aja aku bacain Yesaya 54 ayat 2 hingga 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Dari ayat ini aku dapat ya teman-teman, kita seharusnya tahu bahwa Tuhan menghendaki kita untuk memperluas jangkauan kita, memperbesar kapasitas kita ya teman-teman. Kita sebagai anak muda, kita sebagai anak-anak Allah, kita nggak boleh berpuas diri pada posisi yang sama terus-menerus. Kita harus terus berkembang, terus belajar lebih lagi untuk mempermuliakan nama Tuhan ya teman-teman. Tapi teman-teman, apakah kita bisa sembarangan untuk memperluas kapasitas kita tanpa perlu menyiapkan diri kita terlebih dahulu? Jawabannya tentu enggak ya teman-teman. Jika kita baca di Lukas 16 ayat 10 berbunyi, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Aku dapat dari ayat ini kenyataan bahwa kita harus setia terlebih dahulu dengan hal-hal kecil, baru kita bisa setia dalam hal-hal besar. Kita baru bisa dipercayakan oleh Tuhan untuk mengambil hal-hal yang lebih besar. Jadi kita dari ayat ini kita harus belajar untuk setia pada hal kecil, baru kita bisa setia dalam hal yang besar. Contohnya seperti apa sih kapasitas yang dimaksudkan kapasitas, memperluas kapasitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya itu bagi teman-teman kita yang udah bekerja, tentu nggak mungkin ya jika teman-teman masih jadi karyawan biasa, terus teman-teman mau menjadi pemimpin atau teman-teman mau ambil jabatan yang tinggi tanpa sebelumnya kita belajar ketika masih menjadi bawahan. Kita belum belajar memimpin diri kita sendiri untuk menjadi orang yang disiplin, bertanggung jawab, maka kita tidak mungkin bisa menjadi pemimpin atau kita bisa menjabat dengan jabatan yang lebih tinggi. Nah, seperti halnya ya teman-teman, seorang pelari nggak mungkin dia bisa sampai langkahnya ke 1000 apabila dia nggak melakukan langkah pertamanya dengan baik teman-teman. Nah, seperti itu juga yang dalam pembahasan kita kali ini. Nah, jika sebagai seorang pelajar, contohnya seperti apa? Sebagai seorang pelajar, bagaimana guru kita dapat merekomendasikan kita untuk kuliah atau orang tua kita mempercayakan kita kuliah di tempat yang bagus jika kita ketika di sekolah kita tidak mempunyai prestasi apapun teman-teman. Maka dari itu kita perlu untuk setia dalam hal-hal kecil dari sekolah dulu, dari bawahan dulu. Baru kita dapat dipercayakan hal yang besar, kita baru dapat setia pada tanggung jawab yang besar. Mungkin teman-teman hanya sekian yang bisa aku jadi bahan renungan aku pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya terdapat 2 poin yang bisa kita ambil ya teman-teman, yaitu dalam Yesaya 54 ayat 2 hingga 3, kita sebagai anak-anak Allah dikehendaki oleh Tuhan untuk memperbesar kapasitas kita, memperluas jangkauan kita, baik di pekerjaan, baik di sekolah, baik di pelayanan kita juga tentunya. Dan yang kedua, dalam Lukas 16 ayat 10, kita diajarkan teman-teman untuk setia dalam hal-hal kecil terlebih dahulu. Kita nggak bisa langsung mau ambil yang besar sebelum kita berproses pada hal yang kecil dulu. Kita harus setia dulu pada hal yang kecil,
baru kita dapat setia dalam hal yang besar, baru kita dapat dipercayakan hal yang besar oleh Tuhan. Oke teman-teman, mungkin demikian sharing online pada kesempatan kali ini. Semoga kita semakin on fire lagi sebagai anak muda, kita semakin diberkati oleh Tuhan dan memperluas dapat memperluas jangkauan kita, memperbesar kapasitas kita. Akhir kata, God bless buat kita semua. Thank you.